Selamat siang pemirsa. Breaking News hari ini akan menyampaikan berita seputar pembelajaran daring di kalangan mahasiswa yang menurutnya itu kurang efektif. Bersama saya Tekla Deon Ganesha di acara Tengah Hari News. Salah satu mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, Laurentius Ansah, menyampaikan pendapatnya ketika diwawancari oleh reporter kami di lapangan. Menurutnya, dosen-dosen pada umumnya hanya menjelaskan secara teoritis tanpa disertai contoh praktis. Atau lebih lengkapnya bisa kita simak langsung ketika reporter kami mewawancarai mahasiswa ini. Apa saja sih kendala kuliah online menurut Anda? Untuk kendala kuliah online, ya menurut saya yang pertama itu mengenai jaringan internet ya. Jaringan internet itu kan koneksi internet baik dari mahasiswa ataupun dari dosen itu sendiri, terutama itu sangat mempengaruhi, terutama untuk mahasiswa kita yang berada di kampung sana yang belum merata gitu untuk jaringan internet. Terus yang kedua itu semangat etos belajar, karena dengan sistem online ini banyak dari mahasiswa kita yang menurun semangat belajarnya kan. Terus yang ketiga terkadang di jadwal yang dosen berikan kepada kita itu misalnya bisa mereka ganti, padahal itu udah dijadwalkan seperti itu, dari jadwal yang tidak merata. Terus yang keempat, tidak semua dosen ataupun mahasiswa dapat dengan mudah untuk mengaplikasikan baik itu media yang digunakan untuk pembelajaran online ini. Itu sih kendala dari saya. Oke. Untuk perkuliahan online ini. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah kuliah online efektif bagi mahasiswa menurut Anda? Jika ditanya untuk efektif atau tidaknya, menurut saya itu tidak efektif. Kembali lagi dari kendala tadi ya, karena dari sistem perkuliahan online ini banyak saja hal-hal atau halangan-halangan mengenai sistemnya, terutama di jaringan internet ya. Terus untuk biaya untuk mengakses internet sendiri, meskipun ada beberapa bantuan yang disediakan oleh pemerintah, tapi ada saja tidak efektifnya, terutama jika secara online ini kita harus menggunakan handphone atau laptop. Jadi banyak juga dari mahasiswa kita yang terkendala dengan hal itu ya. Itu yang pertama. Terus seringkali terjadi juga pembelajaran pasif. Misalnya kita menggunakan Zoom, ada saja yang mahasiswinya itu tidak menghidupkan kamera seperti itu kan. Banyak sih dari lebih efektif menurut saya pembelajaran tatap muka. Ya. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini menurut Anda pribadi, apa manfaat kuliah online bagi Anda? Iya, manfaat dari kuliah online sedikit memberikan manfaat sih untuk perkuliahan online ini, terutama memberikan ruang bebas terhadap mahasiswa. Jadi kita untuk mengikuti perkuliahan itu butuh di mana saja gitu kan, tidak harus kita pergi ke kampus. Terus menghemat biaya juga, biaya transportasi. Dan kelebihan dari program online ini, para mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan kapanpun gitu kan, kapanpun dan dimanapun, menghemat biaya tadi. Terus tingkat kemampuan juga ingin tanya jawab dalam ini bersifat fleksibel, artinya dalam perkuliahan satu jadwal itu bisa diakses oleh mahasiswa, misalnya itu menggunakan model Google Classroom gitu. Biasa ada waktu untuk mahasiswa untuk mempelajarinya lagi. Itu sih. Oke. Dan untuk kekurangan kuliah online itu sendiri menurut Anda seperti apa? Kekurangan dari kuliah online ini sangat tergantung pada internet ya. Karena kalau misalnya kita untuk kuliah ini pasti membutuhkan jaringan. Ya. Bila jaringan terlambat atau susah sinyal, maka proses pembelajaran juga sulit.
gitu, tertinggal dan cukup mencangkup. Misalnya ini kita lagi ujian ujian apa namanya UAS itu kan, ujian akhir semester, pasti panik dong kalau misalnya jaringannya itu tidak bagus. Terus sangat bergantung juga terhadap disiplin para mahasiswa, terutama di disiplin untuk misalnya dosennya menjadwalkan masuk perkuliahan itu jam 1 dari, tapi dari mahasiswanya juga karena ini apa namanya bersifat online gitu kan, terserah mereka itu mau masuk jam berapa, jadi itu kekurangannya, menurunkan disiplin mahasiswa juga. Terus dalam hal interaksi sosial juga, karena kan interaksi sosial itu interaksi yang bagus atau komunikasi yang bagus itu langsung tatap gitu kan, tatap muka, diskusi antar muka gitu kan. Itu juga yang menjadi kekurangan dari kuliah online ini. Terus ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa diajarkan secara online ini. Terus contohnya di bidang eksak itu sangat susah sekali menurut saya. Itu juga kekurangan untuk kuliah online ini. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Tekla Dion Ganesha dalam acara Tengah Hari News mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari.